Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan tentunya kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini saya ingin berbagi firman untuk kita sekalian yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Di bawah judul perikop Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Namun sebelum lebih jauh kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi dan antara manusia yang berkenan kepadamu. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42, Yesus membawa pemisah bagaimana mengikuti Yesus. Saudara, jemaat Tuhan, bagaimana cara pandang saudara terhadap utusan Tuhan? Utusan Tuhan artinya seseorang yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan berita kebenaran tentang Yesus. Maka ia disebut dengan utusan Tuhan. Siapa utusan Tuhan? Orang yang menyampaikan firman Tuhan. Siapa itu? Ia bisa pendeta, penetua, dan diaken, dan orang-orang yang tergerak hatinya untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi saudara bisa, jika saudara tergerak hati dan rindu untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara adalah utusan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara pandang saudara terhadap orang yang menyampaikan dan mengabarkan Injil atau pesan Tuhan itu? Sebab biasanya sedang sama Tuhan, kecenderungan kita adalah memandang orang yang menyampaikannya. Kita cenderung memandang orang itu bukan isi dari kabar Injil yang disampaikannya, tetapi kadangkala kecenderungan kita adalah melihat orang yang menyampaikan firman Tuhan itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi misalkan orang yang menyampaikan firman Tuhan itu orang yang kita benci, orang yang kita tidak sukai. Nah, apalagi orang yang menyampaikan firman Tuhan itu latar belakang kehidupan masa lalunya kelam, ya. Jadi seringkali kecenderungan kita adalah kita tidak mau mendengar, bahkan mungkin menolak, dan parahnya seringkali kita tidak mau beribadah, ya, karena kita memandang orang itu. Ini kecenderungan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Ya, di dalam ayat yang ke-40. Artinya adalah, jika pesan Tuhan itu direspon, firman Tuhan itu direspon oleh kita, direspon dengan baik, ketika disampaikan oleh utusan Tuhan itu, maka saat itu kita sedang menyambut Tuhan berbicara untuk hidup kita. Jadi jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nas ini, Yesus berbicara, Yesus bercakap-cakap, Yesus berkata-kata kepada ke-12 muridnya. Ya, di dalam ayat yang ke-40. Ketika mendengar pesan Yesus ini, maka murid-murid itu merasa sebuah kelegaan di dalam hati mereka. Sebab kenapa sedang jemaat Tuhan? Bahwa ada tersirat pesan dalam perkataan Yesus bahwa ada yang akan menerima mereka, ya. Sehingga usaha mereka di saat menyampaikan firman Tuhan tidak sia-sia. Karena kita tahu jemaat Tuhan yang kekasih dalam nama Yesus,
Tidak mudah. Ada penolakan ketika firman Tuhan disampaikan. Baik si penyampainya yang ditolak orang maupun isi yang disampaikan itu. Jadi jemaat Tuhan kekasih dalam nama Yesus, murid-murid merasa ada kelegaan. Kenapa? Karena tersirat dalam perkataan Yesus itu bahwa pasti ada orang yang akan menerima mereka, sehingga usaha mereka untuk menyampaikan firman Tuhan itu tidak sia-sia. Jemaat Tuhan kekasih dalam nama Yesus, juga kita melihat ada sebuah hal makna yang Yesus coba sampaikan kepada murid-murid dan kita pahami saat ini. Makna bahwa penghormatan ataupun penghinaan yang utusan Tuhan terima di saat mereka menyampaikan firman Tuhan adalah penghormatan atau penghinaan terhadap Yesus yang mengutus mereka untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang kekasih dalam nama Yesus, ketika seorang utusan Tuhan itu dihormati, ketika seorang utusan Tuhan itu dihina, maka penghormatan atau penghinaan itu dilakukan juga kepada Yesus, yang dimana Yesus sendiri yang mengutus mereka untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan kekasih dalam nama Yesus, bahkan dikatakan kepada Allah Bapa yang mengutus Yesus. Ya. Jadi jemaat Tuhan kekasih di dalam nama Yesus Kristus, setiap orang yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil, kita layak mendengar dan mentaati ajaran dan pesan yang disampaikan. Dan tentu sedang jemaat Tuhan kekasih, orang yang menyampaikan firman Tuhan, orang yang menyampaikan maksud dan pesan Tuhan, tentu ini sebuah kehormatan di mana kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan maksud dan isi hatinya Tuhan kepada setiap orang. Maka di saat kita memilih dan terpanggil untuk menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan, maka selayaknya lah kita harus mendengar. Kita harus mentaati apa yang disampaikan itu. Jadi jemaat Tuhan kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak seharusnya kita memandang sebelah mata hanya karena utusan tersebut merupakan mungkin orang yang sederhana atau di masa lalunya penuh dengan kehidupan kelam pekat, tidak baik, atau mungkin dengan alasan-alasan tertentu karena kita membenci, karena kita tidak suka, lalu kita tidak mau mendengar pesan Tuhan. Ini salah sedang sama Tuhan. Tapi mari kita mendengar dan mentaati pesan. Karena ketika orang menyampaikan firman, menyampaikan maksud dan pesan Tuhan, Roh Kudus bekerja atas orang tersebut supaya firman itu disampaikan dan kita dengar, dan tentunya kita taati. Jemaat Tuhan kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sisi yang lain, kita sebagai orang percaya adalah juga disebut murid-murid Yesus yang memiliki tanggung jawab yang amat besar, turut menjadi wakil Tuhan, atau bahasa kerennya adalah duta Kristus di dunia ini. Dan kita masing-masing diberi tanggung jawab untuk turut mewartakan Injil Tuhan. Ya. Jadi saudara diberkati Tuhan, saudara dan saya adalah utusan Tuhan, duta Kristus, utusan Tuhan khusus. Ya. Jadi jemaat Tuhan kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulannya apa yang dapat kita pahami dari nas ini? Yang pertama, jemaat Tuhan,
Pesan Yesus ini hendak memberikan kelegaan supaya setiap utusan di mana orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sebab dikatakan pasti ada orang yang akan menerima setiap pesan, setiap berita yang disampaikan. Kabar baik, kabar keselamatan dari Yesus. Sehingga usaha kita untuk menyampaikan firman Tuhan itu tidak sia-sia. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Setiap orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan, kita layak mendengarnya dan mentaati pesan itu. Jangan kita melihat latar belakang orang itu. Sebab di saat dia mau menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan dan menyadari kegerakan Tuhan dapat mengubah kehidupannya, sehingga ia dapat bersaksi dan menyampaikan firman Tuhan. Jangan kita juga memiliki hati yang tidak menyukai atau membenci. Setiap pesan yang disampaikan, setiap firman yang diperkatakan oleh setiap utusan Tuhan, saudara dan saya, mari kita harus mendengar pesan Tuhan itu dengan baik dan mentaatinya. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari yang terakhir? Sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, saudara dan saya disebut sebagai murid-murid Yesus yang diberikan tanggung jawab yang amat besar untuk menjadi wakil Tuhan, untuk menjadi duta Tuhan, secara khusus untuk bertanggung jawab mewartakan Injil Tuhan dimanapun kita berada. Kehidupan kita adalah gambaran kehidupan yang beriman kepada Tuhan. Surat yang dibaca oleh setiap orang. Jadi jemaat Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Ubah cara pandang kita saat ini terhadap utusan-utusan Tuhan. Sebab firman yang disampaikan, pesan yang dibawa, itu akan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Memberkati kami. Berkati jemaat-Mu agar senantiasa dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing.